Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, kondisi saya lagi kurang sehat. Saya baru lepas imbusan tadi jam 11 malam, tapi alhamdulillah dengan panggilan dari PKB insya Allah dan niat tujuan untuk membangkitkan semuanya sesuai dengan moto PKB, bangkit di hari kebangkitan. Mudah-mudahan berdiri saya nggak pingsan ya. Nanti kalau saya nggak apa izin duduk. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ratu Agung Rekawati bisa hadir di sini untuk memenuhi undangan ta'arufan dari keluarga besar PKB dalam rangka memaparkan misi-misi. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Habibana Nabi besar Muhammad yang saya hormati Ketua DPW PKB Banten Bapak Dr. Haji Ahmad Fauzi beserta jajaran dan pengurus DPW Kabupaten pengurus DPW PKB Banten, Ketua Des Pilkada PKB Banten Bapak Syafruddin Sawani dan Kak Novel sebagai sekretaris. Yang saya hormati Ketua Dewan Suro dan anggota Dewan Suro PKB Banten. Yang saya hormati Ketua Dewan Tahfiz dan anggota Dewan Tahfiz PKB Banten. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Banten. Lebih santai, lebih rileks, bukan karena saya tidak hormat sama semua para alim ulama, terutama di PKB ini luar biasa, sesuai dengan ikon Banten yang religius, terutama para alim ulamanya di Banten ini terkenal sekali dengan 1 juta santri dan 1.000 ulama. Mudah-mudahan kita bisa menjaga marwah Banten. Dan Banten juga terkenal dengan budayanya, berbudi dan berdaya, dan insya Allah semua masyarakat Banten ini menjalankan sesuai dengan amanahnya Rasulullah, berbudi, berakhlak, berdaya, bermanfaat. Jadi banggalah saya menjadi putri daerah Banten yang dari kampung yang selalu diajarkan tentang budi dan akhlak. Izinkan saya memaparkan visi-misi dengan segala kondisi yang kurang baik, tapi mudah-mudahan insya Allah saya maksimalkan. Salah satu harapan yang senantiasa dituntut dan diinginkan oleh masyarakat di era otonomi daerah ini adalah komitmen dan konsistensi pemerintah daerah yang memperoleh mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan publik. Jadi mau siapapun nanti gubernurnya sudah tertulis di Lauhul Mahfudnya, yang penting kita doakan menjadi pemimpin yang konsisten untuk menyelenggarakan aspirasi masyarakat Banten yang menjadikan Banten ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang menjadi kebaikan untuk alam dan kebaikan untuk penduduknya. Dan untuk maju ke depan
punya visi yang cukup luar biasa. Beliau adalah Ratu Ageng Rekawati SEME yang dibuat pada Gubernur Banten 2024-2029. Izin menyampaikan biografi beliau. Nama lengkap Ratu Ageng Rekawati SEME. Tempat kelahiran Kota Jakarta Pusat 24 November 1986. Agama Islam, pendidikan terakhir S2 pekerjaan wira swasta. Jenjang pendidikan S2 Institut Agama Islam Syahid 2020-2021. Nama organisasi Paguyuban Jalan Banten Nusantara Ketua Harian 2012-2024. Riwayat pekerjaan PT Ratu Agung Nitikusuma Komisaris Utama 2000-2024. Nama penghargaan gelar kehormatan tokoh budayawan muda berpengaruh di Banten Sunda Bali Nusantara 2022. Visi beliau Bapak Ibu sekalian menuju provinsi Banten yang maju, religius, partisipatif, sejahtera dan berbudaya. Sungguh sangat berbangga hati kami dari PKB Provinsi Banten, Ibu Ratu Rekawati sudah berkenan hadir. Ibu Ratu Ageng Rekawati sudah berkenan hadir di tengah kita semua, menyempatkan waktu beserta rombongan. Sungguh kami merasa berbangga hati dan merasa terhormat hari ini bisa bersilaturahmi dengan Ibu. Mudah-mudahan Ibu semua selalu diberikan kesehatan. Ibu yang terhormat, boleh saya panggil Ibu Gubernur. Ibu Gubernur yang terhormat, di pemaparan dan pemaparan visi-misi ini Ibu akan diberikan sesi 1 jam. 20 menit waktu maksimal Ibu akan menyampaikan visi-misi, nanti 30 menit Ibu akan berdiskusi dengan para panelis yang ada di kita. Terakhir kita akan berikan waktu closing statement. Kalau istirahat dulu, langsung akan memaparkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita simak secara bersama pemaparan visi-misi dari kandidat calon gubernur Provinsi Banten periode 2024-2029, Ratu Ageng Rekawati SEME. Tapi ada tadi yang selalu melakukan pemerataan ekonomi. Ada sebuah sektor yang pada akhirnya di tahun 2018 sudah ada peraturan presiden tentang ekonomi kreatif, di mana ada 17 subsektor. Yang paling banyak kan memang sekitar 40% itu kuliner, yaitu kerajinan itu sekitar 16%, 19% adalah fashion. Menurut saya adalah yang namanya industri kreatif itu bisa menjadi salah satu jawaban terhadap persoalan pemerataan. Kedua, pengangguran yang tadi sudah Ibu sebut, di mana kalau anak muda dari 20 sampai 29 itu ada 35%, yang juga ternyata berlatar belakang pendidikan cukup tinggi, yaitu adalah SMA, cukup melakukan pendampingan, pembinaan, karena saya yakin anak-anak kita kebanyakan tidak punya kreativitas sendiri, tetapi bagaimana kreativitasnya adalah kreativitas partner. Kedua adalah itu tadi kalau Ibu kasih contoh Jogja, nah ada contohnya lebih baik lagi yang belum dunia, yaitu adalah Bali. Kalau kita ke Bali beberapa kali, Bali itu tidak membosankan. Walaupun kadang-kadang kita tidak pada sama lagi. Keunggulan Bali yang semua orang katakan juga menurut yang paling membuat nyaman dari Bali sesungguhnya bukan pantai, orangnya. Orangnya pada yang welcome, itu mau terima kita. Dan kadang-kadang kita menjadi orang Bali, kamu ini Bali. Dan ini yang menurut saya adalah kalau digunakan Ibu persoalan kebudayaan harus dimulai sejak dini. Karena memang tantangan hari ini adalah jangan sampai generasi Z-nya menjadi K-popper semua. Kenapa? Karena yang ada filmnya drakor, musiknya pada kira musik-musik Korea itu. Yang membuat menarik musik Korea kan ya sama kayak dulu kita dengerin musik-musik Barat, kita nggak ngerti liriknya. Kita nggak bisa bahasa Inggris misalnya, kita juga nggak bisa bahasa Korea. Yang buat dia menarik adalah lagunya kekinian.
Kadang-kadang yang namanya lagu tradisional itu nadanya sudah tradisional, jadi kedengaran juga tradisional. Walaupun padanya kalau lo dengar dangdut baru juga turun juga semuanya gitu. Jadi mungkin itu yang menurut saya adalah bagaimana mengembangkan itu yang namanya dari diri kita juga memiliki nilai-nilai. Tahu ini budaya Banten. Saya harap nanti ke depan anak-anak muda tidak merasa gengsi dengan budaya-budaya daerah, budaya-budaya Banten. Kebanyakan yang ada penilaian saya jarang salah, benar terus kali ini salah. Saya cerdas kantik, ternyata begitu ketemu lebih cerdas dan demikian. Ini penting, ini demi masa depan keluarga saya. Saya ini orang tiga rasa kader. Mertua saya orang Pandeglang seperti, jadi ada dua keluarga lebih potensial ya perlu kita yakin. Setiap lebaran saya selalu terlambat datang ke rumah mertua, sehingga saya sering diceberutin mertua karena persoalan macet yang kronik, mulai dari Mengger dari Kabupaten Mengger sampai ke Sakit itu macet total. Bahkan pernah saya berangkat pagi datang sore, padahal biasanya 2 jam. Saya disuruh saya mau mertua kemana dulu. Ini pesan ya supaya saya tidak dibutuhkan mertua. Kalau jadi gubernur, persoalan macet di Mengger diselesaikan. Langsung itu. Bapak-bapak sekalian, beliau sedang tidak sehat, tapi penghargaan untuk PKB beliau tetap hadir di depan kita semua. Kasih luar biasa untuk Ratu Ageng Rekawati. Yang terhormat Ibu Ratu Ageng Rekawati telah hadir di tengah-tengah kita semua. Para panelis yang kita siapkan untuk berdiskusi kecil dengan Ibu, membedah sedikit banyaknya soal visi misi yang Ibu sampaikan. Pertama hadir Bapak Dr. Karunia Nadianta Afrianto Sebaya, SIPME, Ketua PSL Lab School Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua Bapak Subandi Musbat, Direktur dari Visi Nusantara. Yang ketiga Bapak Muhammad Nurholis SPHI, anggota DPRD Provinsi Banten, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kepada para panelis, ada yang akan didiskusikan, waktu dan tempat yang bersilakan. Terima kasih. Yang pertama, saya ada di Pandeglang, bahasanya beda, budayanya beda. Di Lebak pun sama, bahasa beda, budaya beda. Tapi dengan perbedaan budaya, satu tujuan, tetap cinta dan mengangkat harkat martabat Banten. Karena budaya sebagai ikon anak bangsa, mari kita jaga budaya-budaya yang ada di Banten. Tentunya dengan visi, ada misi. Ada 5 misi yang menjadi mimpi-mimpi yang harus kita realisasikan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perekonomian merakyat. Tentunya pendidikan ini prioritas untuk itu. Saya ini anak desa yang bermimpi dan berharap Banten ini menjadi pusat pendidikan, memang seperti di daerah Jogja. Karena kampus-kampus yang lumayan bagus di Banten hanya sedikit, di mana kita mampu berdaya saing dengan yang lain. Sekolah-sekolah aja untuk wilayah-wilayah selatan lumayan agak sulit. Walaupun sekolah gratis, tapi tetap membutuhkan biaya. Kalau kita melihat tadi potensi alam di tanah Banten ini luar biasa. Tinggal gimana caranya kita sama-sama duduk bersama mengeksploitasi kekayaan
yang ada. Tentunya tidak hanya butuh tangan pemimpin saja, tapi butuh kerjasama dengan swasta dan stakeholder yang ada. Agar juga kita tahu gimana keinginannya masyarakat, agar masyarakat yang ada di wilayah situ, daerah situ tidak hanya jadi penonton, tapi ikut kerja juga di situ. Kebanyakan kan masyarakat ini ada suatu daerah yang di situ ada perusahaan, masyarakatnya hanya jadi penonton. Karena apa? Kurangnya sumber daya manusia yang belum mampu memadai di sektor tersebut. Nah, ini juga PR buat kita agar kita bisa duduk bersama dan memecahkan dengan solusi-solusi yang terbaik. Banten ini emang tanah jawara. Mau kemanapun disebut Banten adalah tanah jawara. Orang kadang-kadang ngedengarnya aja serem. Padahal Banten ini adem-adem. Kalau kita lihat tanah jawara, nggak ada jawara-jawara Banten yang petang-tang peteng-teng, yang katanya jawara Banten. Kalau bahasa Sunda bilang teterak di kadek, nggak ada. Ada debus yang mungkin nanti ke depan kita bisa promosikan antara Tikombe, budaya pariwisata dengan budaya yang ada. Ada destinasi wisata, destinasi wisata kuliner, destinasi budaya, apalagi di Banten destinasi religi. Kita komen, kita kemas menjadi suguhan yang luar biasa yang bisa menarik pariwisata lokal bahkan internasional. Kalau kadang kita pergi kemana-mana, yang dikenal itu bukan Indonesia dulu, tapi Bali. You from Bali. Bali itu Indonesia padahal, tapi lebih dikenal Balinya. Padahal Bali itu hanya sebuah provinsi bagian dari Indonesia. Tapi begitu melejitnya nama Bali, Bali itu yang mempromosikan wisatanya, yang mempromosikan adat budayanya, yang mempromosikan kearifan lokal, keramah tamahan masyarakatnya. Kenapa Banten tidak bisa? Saya yakin Banten ke depan lebih bisa. Karena Banten punya potensi itu yang harus kita sama-sama bangun. Dan kita jadikan Banten ini sebagai provinsi percontohan untuk daerah wilayah lain. Yang Banten terkenal dengan tanah jawara yang hebat luar biasa, dengan positif-positifnya. Walaupun banyak para alim ulama di Banten, tapi mereka punya toleransi yang tinggi. Karena Banten ini keren, luar biasa. Buat saya itu sangat cinta Banten. Benar-benar harus konsen terhadap terhadap potensi alam ini, termasuk batu bara kita, emas kita yang memang sebenarnya ada, tapi ini belum maksimal. Ya, potensi ini belum maksimal digali. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saya setuju bahwa pembangunan Banten ini harus berbasis budaya. Makanya tadi saya lihat visi dan misinya Ibu selalu meletakkan budaya menjadi basis dari pembangunan. Nah, ini menarik juga. Tadi di tagline dari awal Ibu tadi, kalau mungkin di Jawa Barat ada namanya kan, mereka itu bilang Jawa Barat juara, kalau Ibu mungkin Banten jawara. Mungkin itu. Terima kasih. Keberanian, kepedulian Ibu buat Banten masa depan aku. Kebanggaan dari Partai PKB. Yang saya hormati Ketua Sekretaris dengan
Bendahara DPC PKB se-Provinsi Banten yang hadir di sini, alhamdulillah. Yang saya hormati akademisi, finalis di forum ta'arufan dan pemaparan visi misi calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Partai PKB, serta seluruh tamu undangan yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Insya Allah selalu ada dalam rahmat lindungan Allah. Ternyata ada tulisan pantun. Boleh pantun? Pergi jarak ke Banten lama, jangan lupa lewat Tanara. Rekomendasi bukan akhir segalanya. Ayo PKB, kita bergandengan tangan agar ada yang lebih spesial lagi. Pergi ke Ciputat lewat Cijelik, dengan mampir ke Pamulang. Tangan piawai Pak Ahmad Fauzi, bikin suara PKB makin melejit. Mari kita saling membersamai agar pilkada di Banten menang kembali bersama PKB. Mungkin beda dari bakal calon gubernur yang lain, saya Ratu Ageng Rekawati dengan segala kerendahan hati izinkan saya menginformasikan sedikit profil saya. Saya newcomers di dunia politik. Saya datang dari organisasi yang tadi disebutkan Paguron Calak Banten Nusantara yang bergerak tentang syiar dakwah seni, budaya, dan sosial. Bukan hanya di Banten, bukan hanya di DKI, tapi Nusantara. Bukan hanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha, tapi kita Bhinneka Tunggal Ika. Saya lahir dari rahim rakyat dan insya Allah saya niatkan mengabdi untuk rakyat Banten. Sudah diakses. Kalau kita melihat untuk wilayah selatan, kesehatan, untuk mendapat kesehatan saja mungkin agak sulit karena jauhnya rumah sakit, fasilitas yang tidak memadai. Beda dengan utara, kesehatan di sana rumah sakit luar biasa banyak yang sangat berkualitas, klinik-klinik banyak. Tapi di daerah selatan saya beberapa kali berkunjung ke beberapa wilayah dan itu luar biasa. Di jalannya aja kita bisa mabok duluan dengan jarak tempuh yang jauh, jalan yang lumayan, kalau anak muda mungkin bilangnya jalannya off-road, tapi keren. Tapi apapun itu, keadaan apapun itu membuat saya senang dan bangga ada di Banten. Tapi mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih membuat Banten Selatan lebih baik. Yang keempat, berbudaya. Saya untuk mengabdi ke Banten ini menjadi bekal untuk dunia saya dan akhirat saya bersama-sama Partai PKB. Yang kedua, religius. Nilai keagamaan menjadi pedoman hidup. Banten ini luar biasa sangat religius, namun menjunjung tinggi nilai toleransi. Kita bisa lihat di Banten ini ada vihara dan ada masjid. Itu adalah bentuk toleransi yang diajarkan oleh leluhur kita, yang luar biasa yang harus kita lanjutkan estafetnya sebagai wilayah Banten yang pernah berjaya di era Kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa.
Mudah-mudahan Banten bisa kembali ke era kejayaan lagi. Yang ketiga, visi kami adalah sejahtera. Tentunya semuanya juga sama, ingin Banten ini lebih sejahtera. Apa sih spesifikasi sejahtera itu? Kalau kata orang dulu, pandai itu orang yang buat gelang, pandai gelang ya. Jadi yang melingkar tapi tetap ada di situ-situ juga, tujuannya untuk apa? Untuk Banten. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ada pelebaran jalan, jadi tidak ada macet lagi. Kita maksimalkan infrastruktur yang ada di Banten sampai ke pelosok-pelosok daerah, insya Allah. Iya, mungkin paparannya sudah cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, habiskan kata-kata saya di sesi ini karena diserobot kami sama panelis tadi. Tiga-tiganya memuji kepada Ratu Ageng Regawati STM. Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan saat kita sama-sama berdiri memberikan penghormatan yang luar biasa untuk Ratu Ageng Regawati STM atas kehadiran beliau mengikuti dan berdapat visi di PKB Provinsi Banten. Kepada yang terhormat Ibu Ratu Ageng Regawati untuk bisa berfoto bersama dengan seluruh jajaran pengurus. Ya, bisa menempati tempat yang disediakan untuk foto bersama. Mudah-mudahan ke depan fasilitas pendidikan yang kita prioritaskan untuk Banten ini, agar masyarakat Banten sumber daya manusianya lebih meningkat dan memiliki daya saing dengan wilayah-wilayah lain. Yang kedua, visi kami mengoptimalkan sumber daya alam. Tentunya kita bisa melihat betapa kayanya sumber daya alam yang ada di Banten ini, dengan eksotisme wisata-wisata yang ada, yang harus kita gali, kita promosikan kepada dunia bahwa Banten ini memiliki potensi alam yang luar biasa. Sumber daya alam di Banten luar biasa. Di Banten ini punya batu bara. Di Banten ini punya emas. Jika kita bisa mengelola dan memanfaatkannya dengan baik, insya Allah akan menambah pendapatan untuk wilayah daerah, terutama dengan PAD kita juga. Misi yang ketiga, membangun pemerintahan yang bersih, berbasis kompetensi, terintegrasi, berdedikasi, akuntabel, profesional, berdasarkan pada prinsip-prinsip good government. Tentunya kita butuh semuanya yang transparansi dan anti korupsi. Jangan dijadikan Banten ini sebagai ajang bacakan saja, tapi semuanya harus ikut partisipasi untuk memantau semua. Nah, di sini butuh pelayanan publik yang memberikan informasi untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada dengan transparansi. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan emosional spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya pendidikan bukan hanya pendidikan formal saja. Pendidikan agama secara mendasar pun perlu untuk ditambahkan di pendidikan formal. Karena yang butuh makan ini bukan hanya badan kita aja, perut kita aja, tapi rohani kita juga butuh bekal untuk menjaga nanti ke depan. Saat kita memiliki anak-anak kita nanti memiliki fondasi keimanan yang kuat, mereka akan takut melangkah dalam hal-hal yang salah. Tentunya di PKB ini banyak para alim ulama. Insya
Allah orang-orang PKB ini orang-orang yang hebat, bersih, luar biasa, yang memiliki rasa keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, misi kami melestarikan nilai-nilai budaya. Budaya sebagai ikon anak bangsa. Jika hilang budayanya, hilanglah sejarahnya. Di Banten ini kental sekali akan budaya dan masih menjaga adat tradisi budaya. Banyak tokoh-tokoh budaya di Banten ini yang luar biasa. Karena menjaga budaya itu bukan sesuatu hal yang mudah. Walaupun mereka kadang tidak mendapatkan apresiasi, tapi kita harus bangga jadi Gubernur Banten, insya Allah. Tentunya kita perlu bergandengan tangan bersama-sama karena di Banten ini dari 8 kota kabupaten beda-beda kasusnya dan beda-beda kebutuhannya. Semuanya tidak sama. Kebutuhannya tidak sama, per desa juga tidak sama, dibutuhkan berapa biayanya. Tapi dengan kerjasama yang baik, dengan tujuan yang baik, sama-sama bergandengan tangan, insya Allah kita mampu melewati masa-masa sulit di Banten ini. Banten yang disebut dengan tanah jawara yang kadang mindsetnya disalahartikan. Jawara itu yang disebut mendekati hal yang negatif, premanisme. Tapi menurut saya, karena Banten ini memiliki sejarah yang luar biasa, jawara adalah jalinan antar warga yang menjaga warganya, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Jawara jalinan antar warga yang dididik para alim ulama untuk menjaga ulama dan umaroh agar tetap bersinergi dan menjaga masyarakat sekitarnya. Jadi buat saya, tanah Jawara adalah tanah kebanggaan yang harus kita jaga nama baiknya. Tentunya kami berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Banten yang lebih maju, lebih religius, partisipasi, sejahtera dan berbudaya, berkeinginan menjadikan Provinsi Banten sebagai kota yang modern, terintegrasi, berbasis jasa, berkarakter, dan tidak mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal, mewujudkan pembangunan industri ekonomi kreatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Tentunya kami memiliki visi. Semua calon gubernur memiliki visi misi yang baik. Tinggal nanti setelah Allah takdirkan menjadi gubernur untuk realisasinya. Mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada visi misi janji yang basa-basi, tapi benar-benar berniat untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Menuju Provinsi Banten yang maju, religius, partisipatif, sejahtera dan berbudaya. Maju, kehidupan ekonomi masyarakat tumbuh berkembang. Sekarang Banten ini juara tingkat pengangguran di Indonesia, luar biasa. Dan ini PR kita semua, bukan hanya PR calon pemimpin saja atau pemimpin yang sudah ada sekarang. Tentunya ini adalah harus dibutuhkan kerjasama yang baik, duduk bersama untuk mencari solusi yang baik. Bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang ada di Banten. Yang kita lihat sekarang, antara utara dan selatan terlihat jelas kesenjangannya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan kita harus memiliki keyakinan yang baik, karena semuanya juga ingin berikhtiar menjadikan Banten lebih baik dan lebih sejahtera. 24 tahun Banten menjadi provinsi yang mandiri.
sesuai dengan keinginan para pendiri-pendirinya yang berjuang untuk menjadikan Banten ini provinsi. Dan